kemana ya? Mohon di-record sendiri. Oke, terima kasih. Nah, kita langsung masuk ke soal nomor satu ya teman-teman ya. Nanti kalau semisal sudah siap, boleh langsung minta pollingnya. Yuk, dimulai. Oke, cepet ya. Apakah akan benar 100%? Karena yang jawab polling cukup cepat. Ya, waktu pollingnya kita kasih 40 detik. Oke, kita kasih waktu 40 detik ya. Ya, ada yang bilang easy peasy, tapi yang ngejawab benar nggak ada 80%. Aduh, kenapa nih? Ini yang masih salah, ya lebih dari 60 orang ya. Ya, 60 orang lebih masih menjawab kurang tepat. Oke, ini bisa kita bahas teman-teman ya, atau ada yang masih mengerjakan? Sudah aman? Oke. Nah, kita bahas soal yang pertama. Aduh, ini kan sebenarnya ada beberapa objek yang disediakan ya. Nah, di sini ada lingkaran, ada segitiga, ada lingkaran yang di dalam, ada garis, dan ada lingkaran hitam. Kalau misal seperti ini, mana yang mau kita jadiin patokan dulu? Ayo, yang manakah? Mau yang mana dulu? Yang paling gampang? Nah, jadi segitiganya dia diputar searah jarum jam. Sebesar berapa? Nah, sebesarnya adalah 90 derajat. Jadi yang tadinya dia menghadap ke utara, nanti dia menghadap ke timur, lalu dia ke selatan, maka berikutnya dia menghadap ke barat. Kalau misalnya kita udah tahu rute perputarannya seperti apa, otomatis yang C, nah yang B dan juga yang E, ini kita eliminasi. Nah, sekarang antara A dan B, kenapa kalian pilih D? Kenapa bukan A? Ya, ada yang ngejawab A ya. Nah, kenapa lebih banyak pilih yang D? Ya, jadi si bulatan hitam itu juga berpengaruh. Nah, jadi kan kita punya kotak seperti ini. Bulatan hitamnya yang tadinya ada di kiri bawah, dia berpindah ke kanan bawah dan kanan atas. Artinya dia berputar melawan arah jarum jam. Karena dia melawan arah jarum jam, maka dia nanti akan ada di sebelah kiri atas. Maka jawabannya adalah pilihan yang D. Kak, kenapa aku selalu gagal polling? Mungkin ada yang tahu solusinya ya, boleh diajarin di kolom chatnya. Oke, nomor satu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah aman? Aman ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Ya. Oke, kita tunggu 5 orang. Oh iya, C-nya hilang ya, sorry, sorry. Nah, ya, ini terzoom, sorry. Nah, C-nya udah ada. Oke, silahkan pollnya, waktunya aku kasih 50 detik. Tapi sebenarnya ini cukup amat sangat mudah. Hah, ini masih tergolong soal yang amat sangat mudah. Ya, ada yang bilang bagusan hilang C-nya. Siapa tahu jawabannya yang C. Hmm, yang manakah? Oke, yang menjawab dengan benar cukup banyak, tapi masih ada beberapa yang menjawab kurang tepat. Hati-hati teman-teman ya, kalau serial seperti ini jangan hanya melihat di satu objek. Boleh lihat objek yang lain. Ya, ada yang pollingnya nggak keluar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Oke, kita end-kan. Nah, silahkan dilihat ya. Waduh, ini ada 4 orang menjawab di A, 300 lebih menjawab B, ada 13 di C, D-nya 56, dan E-nya 15. Wah, yang mana nih? Apa yang kalian jadiin patokan ketika ngejawab? Ayo, yang subjek mana dulu? Di sini ada garis, ada kotak, ada setengah lingkaran.
Nah, yang pertama adalah kalau misal garis dia tidak terlalu membantu ya teman-teman ya. Kenapa yang garis tidak membantu? Karena di sini kan, nah ini jumlah garisnya 1, ini 2, ini 3. Maka pasti yang berikutnya adalah 4. Kenapa yang garis tidak membantu? Karena semua garisnya di sini 4. Nah, dia tidak terlalu membantu menunjukkan jawaban yang tepat. Maka kita lihat di sini setengah lingkaran. Kenapa? Karena yang setengah lingkaran ini putih, ini hitam, ini putih, ini hitam. Maka kalau sudah seperti ini, yang A ini kita eliminasi, yang C kita eliminasi, E eliminasi. Nah, clue-nya apa? Oke, benar banget dari Rara. Nah, belah ketupatnya dia jumlahnya harus ganjil. Yang tadinya 5, 3, sorry 3 ya, ini 5, terus ada 7, habis itu 9. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, ada yang bilang, Kak, soalnya kurang hot karena ini masih nomor-nomor awal. Semoga nanti setelahnya cukup ini ya, memenuhi asupan kehotsan soal-soal kalian. Oke, nomor 2 apakah sudah aman? Aman ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini masih gampang. Oke, ini nanti sekitar nomor 5 ke atas, insya Allah itu ya levelnya agak cukup ini ya, harus mikir sedikit. Oke, hati-hati. Ini tidak terlalu susah, tapi harus teliti. Oke, yang dijawab benar belum ada 80%. Pollingnya udah keluar ya. Pollingnya udah keluar. Iya, emang soalnya easy. Saking easy-nya yang benar nggak ada 65%. Apakah akan turun menjadi 50%? Wah, ternyata ya benar kan turun dari 60%. Yang ngejawab benar makin turun. Yang kegocek makin banyak. Waduh, hati-hati ya. Jawabannya yang mana teman-teman? Oke, wah ini antara A, B, C, D, E. Nah, kira-kira apa yang kalian jadiin patokan terlebih dulu? Objek manakah yang kalian ambil? Apakah si matahari, segitiga, panah yang di tengah, atau bagian lingkaran? Ayo, yang manakah? Nah, yang pertama adalah sebenarnya kalau misal kita pengen lebih gampang ya, lihatnya di bagian lingkaran teman-teman. Karena kalau lingkaran ini putarannya amat sangat mudah. Nah, ini kan kita punya kotak di sini ya. Nah, lingkarannya yang tadinya di kiri atas, dia pindah ke kanan bawah, habis itu ke kanan atas. Maka setelahnya si lingkaran harus ada di kiri bawah. Otomatis jawaban yang C salah, D salah, E salah. Wah, ini yang ngejawab C paling banyak ya. Yang ngejawab C ada 210 orang. Kenapa kalian kegoceknya di bagian manakah, teman-teman? Waduh, ada yang bilang kepencet. Wah, apakah 210 orang ini kepencet semua? Iya, pada kegocek ya. Wah, hati-hati teman-teman. Nah, yang kedua, ini si matahari sepertinya tidak terlalu membantu. Nah, yang kita lihat adalah arah panah. Waduh, arah panahnya yang tadinya dia menghadap ke kiri bawah, dia jadi menghadapnya adalah ke arah utara. Berarti tandanya dia diputar searah jarum jam sebesar 135 derajat. Nah, habis itu kan dia diputar lagi nih 135 derajat, maka nanti dia tepat ketemunya ke kanan bawah. Nah, karena dia diputar lagi 135 derajat, maka nanti arah panahnya menghadap ke arah barat. Jadi jawabannya adalah pilihan yang A. Lihat segitiganya aja Kak, boleh. Nah yang segitiganya berarti yang menghadap keluar boleh ya. Ya kalau misal Kak pakai segitiga yang warna hitam keluar boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misal soal serial seperti ini kadang kan disajikan beberapa objek. Nah kalian boleh fokus di, misal ada 5 objek nih, boleh pakai di 2 objeknya atau 3 objek atau kalau misal kurang baru pakai semua objeknya.
Kak ajarin derajat rotasinya. Nah, biasanya kalau yang sering digunakan, derajat rotasi adalah 45 derajat, 90 derajat, atau 135 derajat. Yang terakhir 180. Nah, ada yang nanya, Kak, bedanya A sama E apa? Bedanya A sama E adalah letak lingkaran. A letak lingkarannya ada di kiri bawah, sedangkan E lingkarannya ada di kiri atas. Hati-hati. Oke, yang benar ini masih 107 orang, yaitu 26%. Oke, Dika, kita lanjut ke soal nomor 4. Kak, 135 derajat kayak apa? Kayak soal yang tadi, Marita. Iya, nggak kelihatan lingkarannya ya. Oke, Messi. Kalau udah siap polling, boleh? Oke, dari Messi udah minta polling. Kita tunggu sekitar 5 orang yang minta ya. Aduh, nomor 3 tadi jawabannya apa ya? A. Yang A, ya, ya. Oke, silahkan pollingnya sudah dibuka. Ya, hati-hati ya. Nah, tadi Kak minta soal yang hot. Wah, buka sih yang hot, teman-teman. Ini nomor 4 ini ya medium lah. Dia bisa dilihat dari beberapa objeknya. Ya, kita tunggu sampai 40 detik. Semoga tidak turun ya. Ini masih di angka ya 70-an yang benar persen ya. Nah, iya loh. Hati-hati jangan sampai salah pencet. Itu amat sangat disayangkan kalau kalian paham tapi salah pencet. Oke, mohon hanya menjawab di polling ya. Oke, kita end kan. Wah, ini yang ngejawab A 6%, yang ngejawab B 77%, yang ngejawab C 7%, D 6%, E 4%. Oke, ini kita bahas dari yang paling banyak. Wah, kenapa yang B teman-teman? Kalian patokannya apa? Ini kan ada bangun 1, 2, 3, 4. Nah, patokan bangun apa yang kalian pakai? Oke, dari Messi bangun yang pertama ya. Nah, bangun yang pertama ini kan segi 5. Dia pucuknya yang tadinya menghadap ke selatan jadi ke barat. Nah, yang tadinya ke barat dia jadi ke utara. Yang tadinya ke utara, maka nanti harusnya dia menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena kalau sebentar belum matikan kayaknya, sorry. Oke, karena kalau semisal kita lihat dari gambar yang 1, gambar 2, dan gambar 3, itu kita lihatnya adalah dia diputar 90 derajat searah jarum jam. Maka nanti haruslah dia menghadapnya adalah ke arah timur atau kanan. Nah, di antara A, B, C, D, E yang menghadap ke arah timur, itu antara A, B, dan juga E. Maka yang C dan D ini kalian eliminasi. Ingat teman-teman ya, ini kan ada 5 pilihan. Kalau misal di salah satu pilihan ada satu objek yang tidak memenuhi, boleh langsung dieliminasi. Karena kalau semisal pola gambar seperti ini, semuanya harus memenuhi. Nah, yang kedua kita fokus kemana? Ayo, yang kedua kita fokus kemana? Gambar 4. Nah, yang gambar 4 ini kan dia tadinya menghadap ke kanan, ini ke kiri, ini ke kanan. Tandanya dia bolak-balik ya. Kanan, kiri, kanan berarti habis itu menghadap ke arah kiri. Maka yang A ini kita eliminasi, E juga eliminasi. Jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, yang benar 77% ya. Lebih baik dari soal yang nomor 3. Nah, untuk teman-teman semua kira-kira butuh waktu berapa detik untuk menjawab soal nomor 4 ini? Oke, dari Dika 20 detik, Messi 5 detik ya, Saputra ya cukup ya, lumayan, Lasmaida sekitar 20 detik, Lailatus 1 detik, mantap sekali Lailatus. Oke, dari Mel 20 detik. Oke, jadi kalau misal kita lihat dari rata-ratanya itu sudah di bawah 40 detik ya. Nah, berarti sudah cukup memahami gimana sih cara menjawab soal-soal serial gambar seperti ini. Nah, bisa kita lanjut teman-teman? Kak, berapa soal? Kalau nggak salah 12 soal. Yuk, nomor 5. Ini medium.
Ya, Piccolo kita tunggu sekitar 4 orang lagi ya, Piccolo ya. Waduh, ya hati-hati teman-teman. Waduh, ini kayaknya banyak yang tergocek ya sama pilihannya atau sama soalnya. Hati-hati teman-teman ya. Kenapa kalian ngefans banget kah sama si Pragos? Pollingnya udah keluar ya Krisna ya? Saya salah pencet terus kenapa ya? Kalau polling bisa di zoom dulu nggak sih sebelum dipencet? Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai 300 orang yang ngejawab ya. Ya, hati-hati. Nah, apakah sudah bisa kita bahas? Polling nggak bisa di zoom. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Waduh, ini kenapa nih teman-teman jawabannya yang terkecoh cukup banyak. Yang ngejawab A ini 80 orang, yang ngejawab B 18, C 33, D 28, waduh, 183. Nah, di sini ada beberapa bentuk ya. Ada segitiga, segi 4, segi 6, dan waduh, ini kita nyebutnya apa nih? Swiska atau mau tanda PMI atau positif-positif aja ya. Nah, di antara 4 bentuk ini mana yang mau dijadiin patokan dulu? Ayo, hati-hati, mana yang mau dijadiin patokan dulu? Lihat yang positif. Nah, kalau misal kita waduh, oke, kalau misal lihat positifnya dia tidak terlalu membantu teman-teman, karena dia positifnya selalu ada di bagian kanan bawah. Ini tidak terlalu membantu kita untuk menemukan jawabannya. Jadi yang bisa kita pakai adalah sebenarnya si segitiga dulu. Ya, benar banget yang kita pakai untuk membantu kita adalah segitiga. Nah, segitiga di kotak awal dia ada di bagian kiri bawah. Nah, nanti dia naik di kiri atas, habis itu ke kanan atas. Artinya dia diputar searah jarum jam, maka berikutnya adalah ke arah kanan bawah. Jadi otomatis yang A ini salah, yang D ini salah. Nah, di antara B, C, E, apa yang harus kita lihat lagi? Ada yang tahu di antara B, C, E? Nah, yang kita lihat adalah warna si ketupat dan letak ketupatnya. Ini kalau misal kita cermati ya, nah si ketupat ini dia ada di kanan atas, habis itu kiri bawah, kanan atas, habis itu harusnya ke kiri bawah, yang mana warnanya adalah hitam. Maka B ini pasti salah. Nah, berikutnya yang mana nih? Antara C sama E, segi enamnya harusnya ada di mana? Nah, harusnya segi enamnya dia kan yang tadinya ada di kiri bawah, kanan atas, kiri bawah. Yang berikutnya dia harus ada di kanan atas. Jadi jawabannya adalah pilihan yang E. Oke, yang benar masih di angka 54% yaitu 183 orang dari 342 orang yang menjawab. Oke, nomor 5 apakah ada yang mau ditanyakan? Kak, soal begini berapa buah? Figural itu macam-macam kalau yang keluar, tapi kalau untuk yang serial insya Allah tidak lebih dari 10 soal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Misal ada yang mau ditanyakan, ditanyain langsung saja teman-teman. Misal ada kendala pemahamannya, boleh langsung disampaikan. Ya, tips cepat Kak. Harus sering latihan saya biar kalian punya ingatan rute atau pola apakah yang mungkin terjadi. Jawaban nomor 5 tadi apa? Aduh kok aku lupa. Ya udah siap polling ya. Nanti ini kok kalian kalau salah bisa dapat PPT-nya dan untuk yang belum paham boleh dilihat tayangan ulangnya. Jangan takut karena gambar ini keluarnya cukup banyak ya. Jadi jangan takut tapi belajar aja dulu. Nanti di endingnya ini belum 40 detik. Aduh, mirip-mirip semua lagi. Iya ya, nomor 6 ini ya sebenarnya dia cukup mudah, jadi aku kasih medium aja. Ya, ini ya kita tunggu sampai 300-an orang ya. Ini yang menjawab dengan benar tidak sampai 50%.
Oke, kita tunggu sampai 40 detik. Nah, kita tutup ya. Waduh, gimana ya teman-teman? Ini yang ngejawab A, ya lumayan 15 orang, yang ngejawab B 27, yang ngejawab C 160, yang ngejawab D 34, yang ngejawab E 88. Nah, kalau misal soal seperti ini, mana yang akan kalian jadiin patokan dulu? Ayo, apakah si panah, yang belah ketupat, atau lingkaran? Oke, nah yang pertama adalah panah. Dia tadinya ada di bagian kiri, dia pindah ke selatan, nah dia pindah ke kanan, maka nanti dia akan ada di atas, di mana menghadapnya adalah ke arah pusat. Otomatis yang B ini salah. Nah, yang berikutnya adalah mana? Belah ketupat ya. Belah ketupat ini dia ada di bawah, atas, bawah. Jadi kemungkinannya dia cuma pindahnya adalah atas, bawah aja. Jadi yang berikutnya belah ketupatnya ada di bagian atas. Nah, berarti yang D ini salah. Wah, ternyata yang A, C, E. Ini yang membedakan si lingkarannya ya. Nah, lingkarannya di mana teman-teman? Antara A, C, E, jawabannya yang mana yang betul? Ada yang bilang yang C ya. Wah, ini diapain sih lingkarannya? Dia sama-sama putih. Nah, lingkaran ini kan dia tadinya ada di arah timur, dia menjadi selatan, dan setelahnya dia ke barat. Jadi dia arah putarannya adalah searah jarum jam, maka harusnya dia pindah ke atas. Nah, berarti untuk si gambarnya dia akan bertumpuk, semua ada di arah utara. Oke, jawabannya ada berapa orang yang benar? Yang benar adalah 160 orang dari 324 orang. Jadi ya hampir 50% ya. Ya, salah lihat abjad, hati-hati. Oke, bisa kita lanjut ke soal nomor 7? Waduh, ya keliru sama bulat. Nah, nomor 7 silakan hati-hati. Ini gampang. Ini gampang tapi harus teliti. Nah, dia mungkin ada sedikit pengecoh. Jawaban nomor 6 tadi C. Oke, kenapa Messi? Apakah suaraku hilang? Aman ya? Oke. Udah siap polling? Tumben nih pollingnya agak lama minta ya. Oke, dari Hendrik sudah memulai polling. Kita keluarkan pollingnya. Silahkan dijawab hati-hati. Ini kita tunggu 40 detik ya. Waduh, ini apakah menurut kalian gampangkah? Apakah sulit atau sedang? Oke, mohon hanya menjawab di polling. Tidak diperkenankan menjawab di kolom komentar. Oke, kita tunggu sampai 40-an detik ya. Ya, kalau salah berarti kepencet. Berarti ini ada lebih dari 50% orang yang menjawab kepencet. Ya, oke kita bahas ya. Nah ini udah, ya kita tunggu sampai 300 orang. Oke, sudah 300 lebih, kita bahas bareng-bareng. Wah, ini polanya ya mau kita lihat apa dulu teman-teman? Ada garis-garis, ada segi 6 dan ada segi 5. Yang mana dulu yang mau kita pakai? Ya, nah ada yang bilang fokus dulu ke gambar paling ujung. Nah, di sini ada segi 5, dia menghadap ke arah selatan, habis itu ada si segi 5, dia pindah tapi nanti menghadapnya ke kemana nih? Ke arah timur, habis itu dia menghadap ke utara. Jadi kalau untuk si arah panahnya, dia berputarnya apa? Nah, dia berputar melawan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka yang berikutnya nanti dia harus menghadap ke arah barat. Nah, berarti yang B ini salah, yang E salah. Kenapa? Dia menghadapnya ke bagian kanan bawah. Oke, yuk. Antara ADC ya. Nah, ADC ini apa yang membedakan? Ada yang tahu yang membedakan antara ADC? Oke, ada yang bilang segi enamnya. Wah, ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Yang bagian segi 6 ini bagian lancipnya ada di ujung kanan kiri semua.
Sedangkan yang A lancipnya ada di atas bawah. Maka yang A ini dia salah. Nah, di antara C dan D yang membedakan adalah urutan garisnya. Itu sebenarnya adalah center yang sebenarnya utama harus kita perhatiin dulu. Maka untuk urutannya harusnya apa? Oke, ini panah kanan ini di urutan 1, dia turun ke 2, dia turun ke 3. Harusnya dia ada di urutan keempat. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Kenapa? Karena kalau yang C dia urutannya di bagian 3. Kan kepencet, iya nggak apa-apa. Anggap aja yang salah itu kepencet ya. Oke, kira-kira nomor 7 ini kalian banyak kegoceknya di bagian mana? Garisnya atau segi 6 atau yang bagian objek kecil? Oke, panah, garis, panah, panah, iya. Karena kalau misalnya kita lihat panahnya mungkin ada beberapa yang nggak ngeh ya, kalau panahnya itu beda-beda dan masih bingung. Nah, jadi panahnya itu kan ada dari atas ke bawah ya, dia membentuk kayak diagonal, jadi dia turun. Nah, jadi dia turun satu tingkat. Nanti kalau udah ke bawah, paling mentok di bawah, dia naik lagi ke bagian atas. Oke, nomor 7 apakah sudah aman? Iya, soalnya kelihatan dibilang soalnya gampang, tapi yang bener nggak sampai 50%, dibilang susah, tapi yang ngejawab pada cepat banget. Semoga ini bukan kalian tidak bisa, tapi kurang teliti ya. Yuk lanjut nomor 8. Kak, jelasin yang panah garis dalam. Dia turun, turun satu langkah, satu langkah. Weh, Heri cepat banget Heri. Dia minta-minta polling, kita tunggu 3 orang lagi ya Heri ya. Ini dari Ricky dan Lala. Ricky, Lala, pollnya mana? Oke, kita tunggu 40 detik. Easy ya. Oke, yakin easy. Ini yang benar tidak sampai 70%. Ini kenapa ini? Yang 32% kenapa ini? Oke, ya, langsung kita bahas aman ya teman-teman ya. Ya, 32%-nya sodakoh, nggak apa-apa deh. Nah, ini mana yang kita jadiin patokan? Ayo, yang mana dulu? Yang mana yang kita bisa jadikan patokan? Nah, yang pertama sebenarnya boleh yang bagian silang. Ini ada di kiri atas, dia jadi kanan bawah. Nah, berarti yang plus ini, yang tadinya ada di kiri atas, nanti dia ada di kanan bawah. Otomatis yang D dan juga C ini kita eliminasi. Nah, sekarang antara A, B, dan juga E. Oke, kalau misalnya kita lihat di setengah lingkaran ya, oke, nah setengah lingkaran yang tadinya dia terbuka ke bawah, dia jadi serong dan dia seperti ini. Artinya dia diputar melawan arah jarum jam sebesar 45 derajat. Maka berikutnya kita menghadapnya adalah ke arah kanan atas. Oke, jadi jawabannya antara yang A dan E. Yang B ini tidak kita pakai. Nah, selanjutnya yang bagian manakah? Yang sepertiga lingkaran ya. Oke, Dika. Nah, kenapa yang sepertiga lingkaran? Jadi yang tadinya, oke ini anggap seperti ini. Yang sepertiga lingkaran pertama dia kosong di kanan atas. Nah, dia pindah ke kanan bawah, kiri bawah, maka haruslah dia nanti pindahnya bagian kosongnya kiri atas. Jadi jawabannya yang A. Jadi 261 orang siapakah yang benar? Oke, Agnia benar ya, Lasmaida benar, Doni benar, Ebi benar, Lokotre benar juga, Adisti benar, Diki Narendra benar, Nova benar, Komang benar ya. Selihi, aku dong mantap kali. Oke, banyak yang benar ya teman-teman ya. Ini dari 388, sorry 385 yang benar ada di angka 261. Yang masih kurang tepat ya lebih dari 100 orang, tapi nggak apa-apa nanti dicoba lagi. Oke, bisa kita lanjut ke soal nomor 9. Ya, kepencet. Ya, emang ini ya,
salah satu penyakit yang cukup terjadi berulang-ulang adalah salah pencet. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai ketika tes asli kalian salah pencet, itu amat sangat disayangkan. Oke, nomor 9. Wih, udah pada cepet ya minta polling. Oke, kita lihat apakah manusia-manusia perpolihan cepat akan menjawab dengan tepat. Semoga tepat. Oke, kita tunggu 40 detik. Yang menjawab dengan benar tidak sampai 80%. Oke, hati-hati teman-teman. Kita tunggu sampai 300 orang ya. Oke, nah kita end-kan pollingnya. Wah, oke, ini kira-kira kenapa kalian ngejawabnya bisa dengan secepat itu? Nah, kita apakan teman-teman? Ya, ada yang bilang sisinya dikurang ya. Ini sisinya 7, ini 6. Nah, ini 5, ini 6, ini 5, ini 4. Nah, jadi kalau misal selisihnya adalah dia harus selisih satu sisi yang tadinya 7 ke 6 ke 5, 5 ke 4. Maka yang kita pilih yang mana? Ingat, 7 ke 6 ke 5, 5 ke 4, maka harusnya adalah 4 ke 3. Nah, di antara A sama B, kenapa pilih yang B? Karena untuk si buletannya dia berputarnya dari atas kanan, atas bawah, kiri bawah, habis itu dia ke kiri atas. Iya, bentuk koreknya adalah di bagian kiri atas. Jadi jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, nomor 9, apakah ada yang masih bingung atau sudah aman? Easy ya, cerminan ya boleh. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10, hati-hati. Ya, Messi, semoga Anda lolos BUMN dan CPNS gitu ya. Wih, apakah tidak mantap sekali? Ya, hati-hati teman-teman, jangan sampai tergocek. Ini gampang pakai banget karena dari pilihan gandanya dia cukup mudah. Tetapi kenapa banyak yang salah? Ini di Kahoot benar semua, tapi di sini yang benar nggak sampai 60%. Ya, apakah ini soalnya terlalu sulitkah? Atau kurang fokus aja? Bisa kita bahas teman-teman ya. Nah, yuk. Yang benar ini nggak sampai 70%. Apa yang perlu kita lihat di sini? Ada yang tahu nggak? Wah, apa yang perlu kita lihat di sini? Yang mana nih? Mana patokan yang bisa kita pakai? Nah, jadi sebenarnya kalau misal kita lihat ya, bagian paling dalam ini tadinya dia warna hitam, ini warna putih, ini warna hitam. Jadi kalau misal kita lihat dari segi warnanya, nah dia berganti-ganti. Hitam, putih, hitam. Maka berikutnya adalah warna putih. Nah, yang bukan warna putih ini kita eliminasi. Yang pasti salah. Nah, yang berikutnya apa teman-teman yang bisa kita pakai? Ayo, ada yang tahu? Warna luar ya. Nah, warna luarnya ini kan warna putih, ini hitam, ini putih. Maka berikutnya warna paling luarnya adalah hitam. Otomatis A ini salah. Ada yang bilang sisinya ditambah jumlah sisi, boleh. Nah, jumlah sisinya yang pertama yang di dalam ini 3 sisi, 4 sisi, 5 sisi. Maka berikutnya adalah 6 sisi. Jadi yang C ini salah, yang mana nih? Nah, yang D ini salah. Jawabannya adalah
pilihan yang B. Oke, yang menjawab dengan benar adalah 149 orang. Oke, Rizky benar ya, Agnita juga benar. Nah, kira-kira kalian butuh berapa detik untuk menjawab seperti ini? Apakah 10 detik cukup? Dari Diki 10 detik? Oke, aman ya teman-teman ya? Oke, berarti secara rata-rata sudah di bawah 20 detik kalian sudah bisa menjawab dengan benar ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 11, hati-hati. Oke, silahkan disiapkan pollingnya. Ya, hati-hati teman-teman ya. Ya, oke. Kita end pollingnya. Nah, di antara A, B, C, D, E, manakah jawaban yang tepat? Ayo loh, hati-hati ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita jadikan patokan? Ini serial, ini bukan perbandingan ya, ini adalah serial. Oke, yuk. Di bagian tompel, nah boleh. Jadi tompelnya yang tadinya ada di kanan bawah, dia ke kiri bawah. Habis itu dia ke kanan bawah, maka setelahnya dia harus ada di kiri bawah. Maka otomatis B salah, C juga salah. Nah, kenapa yang D dan E ini salah? Karena untuk si bagian ujungnya dia harus menghadap ke titik pusat. Maka otomatis D sama E ini salah. Jadi jawabannya adalah pilihan yang A. Oke, adakah yang masih bingung? Segitiga dan segi lima arahnya juga, ya arahnya dia menghadap ke arah tengah. Nah, aman ya, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, udah siap polling ya? Tadi jawabannya apa ya? Aduh, lupa nanti minta tolong di screenshot ya. Ya, hati-hati teman-teman ya. Kasih waktu 40 detik. Oke, hati-hati. Nah, kita tutup ya. Nah, untuk nomor 12 kira-kira mana yang kalian jadiin patokan? Wah, ada yang ngejawab A 64 orang, yang B 100 orang, yang D 201 orang, C 2 dan E 3 orang. Nah, gimana teman-teman? Ada yang bilang HP-nya diputar boleh, mau HP-nya diputar, laptopnya diputar, tabletnya diputar boleh. Kalian tulis di soal, di kertas, kertasnya diputar-putar juga boleh. Nah, ya. Jadi sebenarnya untuk bagian lingkaran hitam ini bisa kita lihat ya. Nah, ini kan lingkaran hitamnya ada di bagian panah. Habis itu dia ada di ekor, habis itu dia ada di panah lagi. Maka berikutnya bulatan hitam dia akan ada di bagian ekor. Jadi kita eliminasi pilihan A, pilihan C, dan pilihan E. Nah, sekarang dari pilihan B dan D manakah yang benar? Kita lihat dari alasnya. Nah, dia kan sebenarnya kayak trapesium ya. Wah, hati-hati, ini bagian yang panjangnya dia nempel panah, ini bagian pendek, ini bagian panjang. Maka berikutnya adalah si bagian pendek. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, untuk soal nomor 12, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, logo cek trapesium, hati-hati, ini sangat berpengaruh ya. Trapesiumnya dia yang nempel di panah, yang bagian panjang atau bagian pendeknya.
Ya, tutup pollingnya kecepatan. Ini tadi udah 40-an detik lebih. Sorry ya Zofran ya, nanti boleh dilatih lagi supaya untuk agak gercep lagi untuk nekan pollingnya. Nah, sampai ini kira-kira sih ada nggak yang benar semua? Ya, ada yang benar semua? Komang salah 5, Ruliando salah 2, aman. Siapa tadi? Marsi benar semua, mantap kali. Mary salah 3. Hanbin dan benar semua, mantap. Saputra salah 0. Wow. Ya, Francis benar berapa tadi? Oke. Suci salah 1, Diki mantap bener semua. Salah 3 yang telat polling, iya nggak apa-apa. Ada yang bener bener 1 atau salah 1? Oke, dari Dika salah 1, dari Firman easy, Rizky Prasetya bener semua. Ana salah 3, Taufik betul 4, salah 2 karena kegocek nggak apa-apa. Nah, kira-kira kalau misal soal-soal seperti ini, apa sih kendala kalian? Apakah kendala di waktu? Apakah mencari polanya atau bingung nyari jawabannya? Oke, dari Tris waktu ya. Yang lain juga waktu. Ya, jadi kalau semisal kendala kalian adalah waktu, silakan kalian banyak-banyakin latihan. Kalau bisa ketika kalian latihan pakai stopwatch, jadi kalian atur semisal satu nomor itu harus selesai dalam 30 detik. Ya, jadi jangan boleh kalau misal latihan dengan tidak menggunakan waktu. Tapi takutnya ketika nanti kalian mengerjakan soal aslinya kalian kaget karena kalau soal aslinya dia ada waktu yang membatasi waktu kalian untuk menjawab. Tambah lagi soalnya Kak, oh tidak, mohon maaf soalnya sudah habis. Malam ini kita sudah 12 soal dan sudah hampir 20 detik. Silakan yang untuk masuk kelas premium boleh langsung masuk kelasnya ya. Oke. Ada yang bilang soal sulit waktu sulit. Ya, memang harus belajar kalau soal-soal seperti ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu untuk pertemuan di malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita langsung saja teman-teman untuk ke rating dulu. Waduh, ratingnya telat. Udah beres. Iya, udah selesai. Feedback min ya, boleh ya. Bit.ly guru PRI lagi. PRRI ya. Ya. Bit.ly guru Putri RI. Nah, coba sebentar saya cek dulu ya guys. Ah, tuh teman-teman tuh. Bit.ly guru Putri R-nya 2. Gaskeun ya untuk di rating teman-teman.